Pertempuran Subali melawan Sugriwa yang melibatkan Dewa Rama. Subali murka. Dewa Rama telah membunuhnya secara pengecut. Karena Dewa Rama telah membunuh Raja Subali, maka Subali pun bereinkarnasi dan membunuh inkarnasi Dewa Wisnu pada kehidupan selanjutnya. Atma Subali terlahir kembali sebagai seorang pemburu bernama Jara pada zaman Dwapara Yuga. Tokoh Jara inilah yang kemudian membunuh awatara Dewa Wisnu pada zaman tersebut, yaitu Sri Krishna, meskipun tanpa disengaja. Setelah Jara melepaskan panahnya dan melukai kaki Krishna, Krishna pun moksa dan kembali ke Waikunta. Setelah musnahnya bangsa Yadawa, Balarama kemudian menuju hutan untuk bersemedi. Lalu Krishna kemudian pergi ke ayahnya, meminta doa restu dan berangkat ke hutan di mana Balarama telah menunggunya. Ia melihat bahwa kakaknya sedang duduk di bawah sebuah pohon raksasa di pinggiran hutan. Balarama sedang duduk dalam posisi yoga. Krishna menyadari bahwa tugasnya dan kakaknya si Balarama telah berakhir di dunia ini sesuai tujuan mereka turun ke dunia, yaitu menegakkan kebenaran dan menumpas keangkaramurkaan. Maka dari itu, atas restu Krishna, akhirnya Balarama pun meninggal dengan didahului keluarnya ular berkepala 1000, naga Ananta, keluar dari mulutnya dan berjalan menuju laut. Segera laut dan sungai-sungai suci lainnya berkumpul untuk menyambut naga Ananta ke wilayah mereka. Krishna melihat langsung saudaranya wafat. Krishna pun sedih dan hanya bisa mengenang kakaknya. Kemudian setelahnya Krishna mulai mengembara di hutan. Akhirnya ia duduk di tanah, mulai berpikir tentang kutukan Gandhari dan menyadari waktu kematiannya telah tiba. Seorang pemburu bernama Jara mendekati tempat itu dari hutan dan dari jauh melihat kaki Krishna sebagian terlihat dan dianggapnya rusak. Wajar saja, karena sebelumnya Jara melihat rusa sedang berlari saat mau diburu, yang mana rusa itu lari ke arah Krishna berbaring. Jara kemudian mengambil anak panah di mana ujung panah ini terbuat dari sepotong besi kecil yang sudah ditempanya dahulu, yang didapat dari perut ikan. Sepotong besi ini adalah sisa dari penghancuran senjata Mosala yang dilahirkan oleh Samba. Samba ini adalah putra dari Krishna dari Jambawati. Senjata Mosala ini yang terlahir dari perutnya akibat memperolok resi Narada saat berkunjung ke Dwaraka. Selanjutnya, Jara melepaskan busur panahnya dan akhirnya menusuk kaki Krishna. Lalu ia berlari mendekati dan dia menyaksikan ternyata hasil panahannya adalah bukan rusa, melainkan seorang pria berbalut jubah kuning sedang melakukan yoga. Ketika sadar bahwa yang ia panah adalah Sri Krishna, Jara meminta maaf kepada Krishna dan menyentuh kaki Krishna. Krishna lalu membuka matanya dan sambil tersenyum menceritakan kisah hidupnya kepada Jara. Dan di akhir dia berkata, kesalahan-kesalahan sedemikian ini jamak dilakukan manusia. Seandainya saja aku adalah engkau, tentu aku pun melakukan kesalahan itu. Kamu tidak dengan sengaja melakukannya, bukan? Jangan dipikir, jangan disesali. Kamu tidak tahu sebelumnya
aku berada di tempat ini. Kamu tidak dapat dihukum secara hukum moral. Aku mengampunimu. Apapun yang akan terjadi sudah menjadi takdir yang kuasa. Aku sudah menyelesaikan tugasku dan telah siap untuk mengakhiri masa hidupku. Akhirnya Krishna pun meninggal. Jiwa Sri Krishna menuju ke sorga sehingga menghiasi seluruh langit dengan kemuliaannya. Hal ini diyakini bahwa Sri Krishna hidup di bumi dengan saudaranya si Balarama selama 126 tahun lebih 5 bulan. Menurut peneliti, ia menghilang pada tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Perang Mahabharata. Kisah kepahlawanan Mahabharata telah berhasil menegakkan banyak kebenaran. Tapi kebenaran yang utama adalah bahwa arogansi dan perselisihan adalah akar dari sebuah dosa. Dan persatuan adalah dasar dari kebenaran. Hati manusia selalu dikelilingi oleh harapan untuk mendapatkan kekuatan, kebahagiaan, kekayaan, dan kemewahan. Tapi pada tingkat perorangan, seorang manusia yang adil pada keturunannya, orang tuanya, saudaranya, dan istrinya, dia tidak akan melakukan ketidakadilan. Ia akan berbagi miliknya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dengan mereka, karena dia mengetahui bahwa kepuasannya terletak pada keluarganya. Dasar dari kepuasannya sendiri adalah keluarganya. Manusia juga akan tahu bahwa kepuasannya tergantung pada masyarakatnya. Tetapi dia sering berlaku tidak adil pada masyarakatnya. Dia dengan seenaknya memeras masyarakatnya. Karena dia tidak meyakini bahwa masyarakat adalah alasan dibalik kepuasannya. Dia berpendapat ini adalah sarana untuk mencapai kepuasan. Perbedaannya adalah terletak pada wawasannya. Tetapi ketika manusia mau menyadari bahwa seluruh alam semesta ini adalah perwujudan yang maha kuasa, maka setiap makhluk adalah bagian dari yang kuasa sendiri. Artinya, tidak ada yang terpisah. Semua orang adalah merupakan bagian dari satu kesatuan. Seluruh alam semesta milik kita semua. Keluarga kita sendiri tidak ada alasan untuk marah. Semua pertempuran, semua permusuhan, semua balas dendam pasti akan musnah. Mengabdikan diri kepada yang kuasa dan bersatu dengan alam semesta adalah merupakan asas dasar dari kebenaran. Perjalanan yang terjadi dalam Mahabharata adalah kemarahan seseorang yang menjadi kenyataan. Dan dari perpecahan itu kemudian menjadi persatuan. Selama mereka yang tinggal di tanah ini mengingat dengan baik kisah Mahabharata ini, penghancuran yang luar biasa ini pasti tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat mengurangi kebesarannya. Kuucapkan salam hangat dengan tulus dari dalam hati karena telah mengikuti perjalananku. Di perjalanan ini, benih dan kebenaran telah ditaburkan di hati mereka. Mereka akan mekar menjadi bunga. Semoga mendapat berkah dari seluruh